Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Intan Sari dari Universitas Alma-Ata, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persalinan presentasi normal, bokong, dan muka. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mekanisme persalinan normal. Yang pertama yaitu proses descent. Kepala janin akan melakukan sinkritismus, yaitu diameter sutura sagittalis sejajar dengan pintu atas panggul. Lalu janin akan melakukan putaran sinkritismus posterior, yaitu kepala janin mendekati dengan tulang simfisis. Di sini kepala janin akan berusaha fleksi. Fleksi itu menekukan dagu, menempel pada dada setelah menekuk atau melakukan fleksi, kemudian mencari jalan lahir sesuai, yaitu pintu bawah jalan lahir dengan melakukan putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam terjadi ketika kepala sudah sampai di sejajar spina ischiadica. Lalu janin akan mengalami defleksi ataupun mengangkat dan terlihat ubun-ubun atau occiput sampai ke dagu. Ini ubun-ubunnya. Lalu akan terjadi putaran luar yang mana untuk melahirkan bahu. Lalu akan terjadi putaran luar yang mana untuk melahirkan bahu, kepala, janin, dan seluruh badan. Yang kedua yaitu persalinan sungsang. Bokong masuk dengan garis pangkal paha melintang atau miring. Setelah di depan panggul terjadi putaran paksi dalam, sehingga di pintu bawah panggul menempati diameter anterior posterior di mana paha terdepan di bawah simfisis. Terjadi fleksi lateral pada janin sehingga paha terbelakang melewati perineum, lahirlah bokong dan seluruh kaki. Terjadi putaran paksi luar terhadap janin mengarah ke posterior sehingga bahu melewati pintu atas panggul dengan garis bahu melintang atau miring. Terjadi putaran paksi dalam pada bahu sehingga bahu berada di bawah simfisis. Bahu belakang melewati perineum, kepala janin masuk pintu atas panggul, melewati sutura sagittalis melintang atau miring, sehingga muka memutar ke arah posterior. Subocciput berada di bawah simfisis. Dengan subocciput berada di bawah simfisis, maka subocciput menjadi pusat putaran untuk lahirnya dagu, mulut, dan bagian seluruh kepala, dan lahirnya semua bayinya. Yang ketiga yaitu mekanisme persalinan muka. Secara berturut-turut akan terjadi proses kepala mengalami penurunan atau di-scan. Ketika terjadi putaran kepala, tahapan dari panggul akan menyebabkan kepala lebih ekstensi sehingga terjadi putaran presentasi muka. Ketika masuk pintu atas panggul, dagu dalam posisi transversal atau oblik. Pada pintu tengah panggul, rotasi internal terjadi sehingga kepala semakin memasuki panggul dengan cara mengubah posisi dagu ke arah anterior. Perputaran dagu ke arah anterior akan membuat kepala dapat memasuki pintu tengah panggul dan dagu serta mulut muncul di vulva. Pada keadaan demikian, dagu bawah berada di bawah simfisis, kemudian terjadilah fleksi kepala sehingga berturut-turut lahirlah hidung, mata, dahi, dan occiput. Setelah kepala lahir, terjadi ekstensi kepala sehingga occiput menekan ke anus, kemudian terjadi putaran paksi luar sehingga kepala menyesuaikan kembali ke arah punggung janin, dan lahirlah semuanya. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Saya Eri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.